Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Abdul Kusairi dari kelas DKP 21E. Jawaban untuk nomor pertama yaitu adanya pergeseran kondisi sosial yang terjadi pada waktu itu. Revolusi industri membawa dampak besar bagi kemajuan Inggris. Modernisasi produk, produksi cepat dan massal, serta tingkat harga yang rendah menjadi hal-hal yang cukup diunggulkan. Yang pertama yaitu sudah memiliki prinsip proporsi dan fungsi-fungsi bentukan. Yang kedua, memiliki nilai estetis dan craftsmanship yang sangat tinggi. Yang ketiga, border berupa seni ornamen yang mayoritas berupa sulur-sulur atau tetumbuhan yang padat dan rumit. 4. Dipengaruhi oleh gaya ilustrasi gotik. Nomor 3, yang pertama itu garis-garis sensual dan cahaya-cahaya halus. Yang kedua, tokoh feminim dan rambut keriting. Yang ketiga, kurva tumbuhan dan daun willow. Yang keempat, gelombang memutar. Yang kelima, rincian geometris dan warna-warni. Untuk contohnya, yang pertama ada Maxim. Maxim adalah tempat seperti sebuah kapsul waktu dari Belle Époque yang memiliki banyak sejarah bangunan Art Nouveau. Contoh yang kedua ada karya seni tari tahun 1898 karya Alphonse Mucha. Ciri utama dari Mucha pada gaya ini yaitu sering ada sosok perempuan di tengah, digambarkan dalam pose sensual, santai, dan mengenakan kostum klasik. Rambut keriting adalah elemen kunci dari desain ini. Contoh yang ketiga ada The Dancer Reward Salome karya Audrey Beardsley, merupakan ilustrasi dari drama karya Oscar Wilde yang berjudul Salome. Karya Audrey Beardsley ini dianggap sebagai salah satu karya paling kontroversial di gerakan Art Nouveau. Art and Craft mengkritisi industrial dan penggunaan mesin-mesin serta bahan-bahan pabrikasi, mengunggulkan pengrajin atau tukang, dan terinspirasi dari gaya gotik namun lebih memperbanyak unsur ornamen atau skulpturnya. Art Nouveau meninggalkan konsep sosial dari art and craft, menerima dan terbuka pada bahan-bahan pabrikasi, dan menggunakan mesin membuat karya sebagai ekspresi artistik. Berasal dari penamaan sebuah sekolah seni dan desain Bauhaus di Jerman yang sangat berpengaruh dan terkenal, menerapkan kurikulum unik, menggabungkan seni dan teknik dalam produksi massal. Seorang arsitek bernama Walter Gropius ditunjuk untuk memimpin sebuah institusi yang dapat membantu membangun negara dan membentuk sebuah tatanan sosial yang baru. Yang ketiga, untuk meningkatkan stats dari kerajinan ke dalam tingkatan yang sama dengan seni murni lukisan dan pahatan. Jawaban nomor 6. Yang pertama ada Resting Ship dari Paul Klee 1927. Penggunaan warna dan juga bentuk-bentuk geometrisnya memberikan kesan yang mencolok, dan satu buah lingkaran menjadi titik pusat perhatian pada lukisan karya tersebut. Yang kedua ada Red Balloon dari Paul Klee 1922.
Bentuk geometris berwarna-warni yang terlihat seperti melayang memberikan kesan yang unik. Satu lingkaran yang mencolok karena ornamen lain berbentuk kotak-kotak membuat fokus terletak pada balon itu. Jawaban nomor 7, memanfaatkan ruang negatif, bersih dan sederhana. Lebih sering menggunakan font sans serif dan layout asimetris. Yang ketiga, bersih dan sederhana yang dimaksud adalah tidak menggunakan elemen-elemen tambahan yang tidak berhubungan dengan isi konten. Yang keempat, penggunaan font sans serif memberikan kesan modern, kontemporer, dan efisien. Jawaban nomor 8, poster karya Armin Hoffman. Armin Hoffman lebih sering menggunakan teks atau tipografi pada karya dengan gaya Swiss style desainnya, menggunakan teks dan juga bentuk-bentuk seperti kotak dan persegi panjang. Aliran pop art pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence Alloway, seorang pria kelahiran Inggris yang merupakan seorang kurator asal Museum Ny Guggenheim. Ia menyatakan bahwa kata pop dipergunakan untuk menyatakan sesuatu pengertian luas, yaitu sikap seniman yang kembali pada kultur masa budaya populer. Jawaban nomor 10, Popeye 1961, karya Roy Lichtenstein. Tahun 1960-an menandai dimulainya eksplorasi Lichtenstein menjadi tema budaya pop. Dia pindah secara emosional ekspresionisme abstrak ke dalam gaya yang digunakan dalam seni komersial. Yang kedua, Kaleng Subcambel, karya Andy Warhol. Kaleng Subcambel yang disusun Andy Warhol dilukiskan di atas kanvas seperti barang habis pakai. Itu menjadi gerakan paling cerdik dalam seni di abad ke-20-an. Pada tahun 1938 sampai 1943, Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia di Jakarta, dengan anggota kurang lebih 30 pelukis, diantaranya Agus Jaja sebagai ketua, S. Sujono, Abdul Salam, Sumitro, Sudibjo, dan lain-lain. Serikat ini sering dianggap sebagai awal seni rupa modern Indonesia. Para pelukis Persagi berupaya membangun gaya Indonesia baru. Jawaban nomor 12. Yang pertama ada Bung Ajo Bung, karya Apandi. Mendapat tugas membuat poster. Poster itu idenya dari Bung Karno. Gambar orang yang dirantai, tapi rantai itu sudah putus. Yang dijadikan model adalah pelukis Dullah. Lalu kata-kata apa yang harus dituliskan pada poster itu? Kebetulan datang penyair Chairil Anwar 1922 sampai 1949. S. Sujono menanyakan kepada Chairil Anwar. Maka dengan ringan Chairil menyebut, "Ayo Bung, ayo Bung," dan selesailah poster bersejarah itu. Yang kedua ada ilustrasi karya Cahjono Abdi yang menghiasi materi pameran, brosur, poster, dan sebagainya. Jawaban nomor 13. Kubisme, Fauvisme, dan Dadaisme.